Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perjalanan saat ini membawa kita ke Desa Karangkamulya, Cijenjing, Kabupaten Ciamis. Lokasi ini berada di Poros Ciamis, Banjar. Lokasi ini adalah salah satu situs peninggalan kerajaan yang pernah berdiri di tanah Jawa. Kerajaan besar yang didirikan sekitar abad ke-7 Masehi. Lokasi ini menyimpan benda-benda berupa batu yang mengandung sejarah kerajaan Galuh. Batu-batu ini letaknya berjauhan dan menyebar dengan bentuk yang berbeda-beda. Batu ini keseluruhan berada di dalam sebuah bangunan yang strukturnya terbuat dari tumpukan batu adesit dan bentuknya hampir sama semuanya, di mana struktur bangunan ini memiliki sebuah pintu sehingga mirip sebuah kamar. Legenda yang berkembang di masyarakat, situs ini berkaitan dengan Ciung Wanara, putra Raja Galuh yang bernama Prabu Permana Dikusuma. Akibat dari sekongkolnya menteri jahat bernama Arya Kebonan dan Dewi Pangernyek, salah satu istri dari Prabu, membuat Ciung Wanara harus dibuang waktu bayi ke Sungai Citanduy dengan sebuah telur ayam dan digantikan oleh seekor anak anjing yang mengakibatkan naga ningrum harus terusir dari keraton dan beruntung diselamatkan oleh dua lengser. Ciung Wanara diselamatkan oleh sepasang kakek dan nenek yang sudah lama tidak mempunyai keturunan dan mereka sangat kesepian dan selalu berdoa untuk diberi keturunan. Mereka adalah Aki dan Nini Balangantra. Kita masuk di situs pertama yang disebut Pangcalikan atau Singgasana Raja. Situs Pangcalikan ini diduga menjadi tempat raja bertahta, berbentuk segi empat, bertingkat-tingkat, dan berwarna putih. Batu ini diduga sebagai yoni yang letaknya terbalik dan digunakan sebagai media sesaji atau altar. Pangcalikan ini selain untuk singgasana juga tempat bermusyawarah para raja pada zaman dahulunya. Ada 9 situs di lokasi ini, yaitu Pangcalikan, Sambung Ayam, Cikakuripan, Liwesi Patahuna, tempat beribadah Sang Hyang Bedio, dan Patimuan. Saat ini kita berada di situs pertama, yaitu Pangcalikan atau Singgasana Raja. Tumpukan
batu yang ada dari jenis batu andesit, karena memang hampir keseluruhan di sini batu yang ada itu adalah yang ada di situs dari batu jenis andesit. Kenapa perjalanan membawa kami ke sini? Karena situs ini berkaitan sangat erat dengan perjalanan kami sebelumnya, yaitu Gunung Susuru, di mana di sana ada pertemuan sungai antara Cimuntur dengan Cileer. Nah, di sini nanti di ujung kita akan lihat ada Cimuntur dengan Citanduy. Ini dulunya tempat apa? Jadi ini dulunya bekas peninggalan ya. Di sini itu total luas 25 hektar. Itu semua itu ada 9 lokasi atau 9 peninggalan. Jadi ini bekas peninggalan Kerajaan Galuh. Ini bekas apanya nih Pak? Nah, ini lokasi yang pertama yang disebut Pangcalikan. Pangcalikan itu dulu bekas duduk atau singgasana raja. Dulu di sini bekas pusat pemerintahan Kerajaan Galuh. Jadi ini kalau di kabupaten ini bekas pendopo atau ruang musyawarahnya dulu. Ini ada berapa 9 situs itu apa aja Pak? Jadi ini baru lokasi pertama, nanti lokasi kedua Sabung Ayam, lokasi ketiga Sangyang Bedil, lokasi yang keempat Lambang Peribadatan, yang kelima Pemandian Cikawuripan, nanti yang keenam itu Panjandaan, yang ketujuh Pemangkonan, kedelapan Makam Adipati Panaikan, yang terakhir Pertemuan Sungai. Nah, atau Ciwanara. Jadi Ciwanara itu anaknya dari Prabu Galuh Ratu Pusaka. Nah, nanti Ciwanara menikah dengan permaisuri yang namanya Kencanawangi. Nanti dia punya anak Dewi Purbasari. Nah itu ya Purbasari yang menikah dengan Guru Hindal Tumbasaru yang terkenal kita Kemandaka. Nah itu dari Guru Hindal itu baru banyak lagi generasinya, kayak Prabu Rinyahyang, Liga Wesi, Mustafa Sutama, Anggalarang, Prabu Sutunggal. Jadi Prabu Siliwangi itu dari sini, dari Ciwanara 12 keturunan atau 12 generasi. Itu jadi yang meneruskan ajaran kegaluhan, mengecerita orang-orang tua dulu itu Prabu Siliwangi. Baru nanti Prabu Siliwangi kan punya anak yang tentang Rara Santang. Itu ini udah ketemu Galuh Islam. Oh, berarti di sini dulu baru Galuh. Iya. Jadi ini kebetulan cikal bakal Pajajaran sama Majapahit itu dari sini. Perusahaan Pajajaran sama Majapahit. Islam. Baru ketemu Galuh Islam teh atau di Kianara Rara Santang, baru ketemu Galuh Islam. Itu kan pemikiran Santang yang terkenalnya Sarana Cuci itu. Iya. Ketemu Rara Santang menikah dengan Raja Mesir. Saya lupa namanya itu Raja Mesir itu. Nanti dia punya anak yang di Cirebon, saya tidak tahu ya, cuma meninggal di Cirebon. Ya. Itu yang gue. Jati. Ada lagi? Ciwanara adalah pendiri kerajaan Pajajaran yang keturunannya menjadi raja-raja di Tatar Pasundan. Selain ke-9 situs tadi, Pangcalikan, Sabung Ayam, Cikahuripan, Luwisi Pertahunan, Sangyang Bedil, tempat beribadah, Panyandaan atau senderan, ruang bersalin, dan Patimuan atau pertemuan sungai. Di sana terdapat pula sepotong jalan kuno yang tersisa sebagai jalan penghubung antara Pajajaran dan Majapahit pada masa itu. Jauhnya perjalanan, lelahnya perjalanan hilang karena disuguhkan dengan alam yang masih teramat asli, alam yang masih teramat asri juga, di mana sangat sejuk udara yang ada di sini. Dari bukti-bukti penemuan yang menjadi bukti kebenaran, ada pemukiman yang maju di Karangkamulian ini dahulu.
Nanti kita akan lihat benda-benda apa yang sebagian kecil ada di Museum Karang Kemulian. Sepanjang jalan, Pak Timon bercerita apa yang dia ketahui tentang masa lalu dari leluhur-leluhurnya. Sepanjang jalan, selain pemandangan dari kayu-kayu yang besar, kayu-kayu kuno, pohon bambu, ternyata di sini juga masih banyak pohon rotan, dari rotan besar sampai rotan cacing yang paling kecil. Karena di sini cagar budaya, jadi tidak ada seorang pun yang boleh mengambil yang ada di sini. Sepanjang perjalanan, Pak Timon bercerita tentang cuaca di sini, daerah Karang Kemulian, keadaan di Karang Kemulian. Selain pohon bambu yang kita temuin, pohon-pohon besar juga, pohon-pohon purba yang kita temuin. Ternyata banyak juga di sini rotan. Ada 3 jenis rotan di sini. Rotan paling besar yang penuh duri, ada rotan yang sedang, dan ada rotan cacing. Nah, seperti ini rotan cacing di sini tumbuh subur, dan karena di sini cagar budaya, jadi tidak seorang pun yang berani untuk mengambilnya. Bisa dilihat ini oyot sampai seperti ini, karena memang pohon-pohon ini ada sudah berabad-abad. Dari sini kita menuju ke lokasi situs kedua, yaitu Sanghyang Bedil. Tempat yang disebut Sanghyang Bedil merupakan suatu ruangan yang dikelilingi oleh batu 6,30 kali 6 meter, yang kurang lebih tingginya dari batu yang mengelilingi itu ada 80 cm, di mana pintu menghadap ke utara. Di depan pintu masuk terdapat struktur batu yang berfungsi sebagai skat. Di dalam ruangan Sanghyang Bedil terdapat 2 buah menhir yang terletak di atas tanah, masing-masing berukuran 60 dikali 40 cm dan 20 dikali 8 cm. Bentuknya memperlihatkan tradisi di zaman Megalitikum. Setelah berjalan cukup lumayan, akhirnya kita sampai di situs kedua, yaitu Sanghyang Bedil. Di sini Pak Timon akan menjelaskan apa itu Sanghyang Bedil. Sanghyang Bedil Sanghyang Bedil, Sanghyang Bedil itu apa? dulu bekas penyimpanan alat perang atau gudang senjatanya dulu disimpan di sini. Yang tadi saya ceritakan, karena ini masih prasejarah, jadi masih zaman batu, jadi kemungkinan kalau ada pun alat perang masih terbuat dari batu, karena di sini belum mengenal logam. Ini lokasi sabung ayam. Ini dulu bekas sayembaranya Ciung Wanara di sini. Jadi untuk memilih seorang raja dulu alatnya pakai ayam. Cium anak.
dan persis di sebelahnya adalah lokasi sabung ayam. Kita menuju lokasi sabung ayam. Konon di lokasi pelataran 10 meter inilah Ciung Wanara dibesarkan dan dilatih olah kanuragan. Di lokasi ini berdiri tegak sebuah pohon bungur. Di lokasi ini yang disebut situs sabung ayam. Hal yang unik yang banyak dilakukan pengunjung di lokasi ini adalah memegang sebuah tonjolan di batang pohon itu dengan mata tertutup dari jarak kurang lebih 5 meter. Konon, kalau sampai bisa memegang tonjolan itu, menurut mitos yang ada, legenda yang ada, akan dipermudah permintaannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita melanjutkan ke situs berikutnya. Sepanjang jalan, Pak Timan bercerita di mana di malam tertentu ada banyak yang melakukan ziarah ke sini. Ziarah dalam artian untuk lebih mengenal budaya, untuk lebih menghargai leluhur, bukan untuk meminta ataupun menyembah batu. Di sini sebagai bentuk silaturahmi, mengenal leluhur kita tuh seperti apa peradabannya dulu. Karena dari lokasi-lokasi yang ada, dari batu-batu yang ada di situ, hampir keseluruhannya batu andesit, dan batunya berbeda dengan batu yang kita pernah temuin di Gunung Padang, Linggaratu, dan batu patapaan. Anomali magnetik di sini lebih cenderung ke normal, sekitar 40 sampai 45. Salah satu contoh pohon purba yang tersisa di sini, karena di sini selain situs juga merupakan cagar alam, banyak flora dan fauna. Sebelum masuk, kita disambut oleh monyet-monyet lumayan cukup banyak di depan, dan sepanjang jalan pun kita masih bisa menemuin banyak. Konon menurut Pak Timan ada 4 kelompok monyet di lokasi ini. Kita berjalan menuju situs berikutnya. Akhirnya kita sampai di tempat situs peribadatan. Di sini disebut batu peribadatan. Batu yang disebut sebagai lambang peribadatan merupakan bagian dari kemuncak, tetapi ada juga yang menyebutnya sebagai fragmen candi. Masyarakat menyebutnya sebagai stupa. Bentuknya indah karena dihiasi oleh pahatan-pahatan sederhana yang merupakan peninggalan Hindu. Letak batu ini berada dalam struktur batu
3 kali 3 kali 0,6 meter. Di tempat ini terdapat dua unsur budaya yang berlainan, yaitu adanya kemuncak dan struktur batu. Struktur batu yang tersusun rapi tadi menunjukkan lapisan budaya megalitikum, sedangkan kemuncak merupakan peninggalan agama Hindu. Masyarakat menyebutnya sebagai lambang peribadatan dan lambang keagamaan, karena dilihat dari bentuknya yang mirip dengan stupa. Kami menuju ke situs berikutnya, yaitu Cikahuripan, karena kebetulan tidak begitu jauh dari batu lambang peribadatan sampai di Cikahuripan. Inilah Cikahuripan. Di Cikahuripan terdapat dua mata air, yaitu Citeguh dan Cirahayu. Lokasi Cikahuripan merupakan tempat yang disakralkan masyarakat yang berada di antara pertemuan sungai Cimuntur dan Citandui. Mata air ini tidak pernah kering. Cikahuripan mengandung arti air kehidupan. Artinya, konon menurut mitos dan legenda masyarakat sekeliling adalah jika kita mandi, cuci muka, itu akan membuat awet muda, wallahu alam bisawab. Ada juga yang menyebut Cikahuripan adalah sumur abadi, karena mata air ini tidak pernah kering sepanjang tahun. Seperti inilah lokasi Cikahuripan. Dari sini kami melanjutkan ke situs berikutnya, yaitu Panyandaan atau tempat bersandar. Akhirnya kami sampai di Batu Panyandaan. Situs Batu Panyandaan atau tempat bersandar. Situs Batu Panyandaan ini bersebelahan persis dengan situs Ruang Bersalin, di mana konon Ciung Wanara dilahirkan di Ruang Bersalin sebelahnya dan ibunya bersandar di sini. Ini yang situs Panyandaan. Panyandaan itu bekas sandaran ibunya Ciung Wanara sehabis melahirkan. Kenapa kalau orang-orang dulu dia harus penyender? Jadi kan kalau di wanita itu kebanyakan darah putih. Jadi kalau sehabis melahirkan di bawah tidur, takutnya darah putih mengalir, nanti masuk ke mata itu bisa berbahaya. Jadi itu lama nyendernya, kalau nggak salah itu 40 hari 40 malam. Itu tanpa beraktivitas apa? Iya, karena harus supaya darah putih nggak naik ke mata. Kalau saya boleh tahu itu apa, Pak? Itu dulu bekas ruang bersalin katanya.
ruang bersalinnya dari jadi dulu Ciumara itu dilahirkan sebelah sana. Kayak makam. Ya. Di situs Penyandaan ini terdapat sebuah dolmen dan menhir. Menhir ukuran tinggi 120 cm, lebar 70 cm, sedangkan dolmen berukuran 120 dikali 32 cm. Dan di sebelahnya persis ini yang sedang kita lihat, konon Cium Wanara dilahirkan di tempat ini, dan setelah melahirkan Dewi Naganingrum bersandar di tempat yang disebut Batu Penyandaan selama 40 hari 40 malam. Kami melanjutkan perjalanan ke situs berikutnya. Setelah dari situs Batu Penyandaan dan Ruang Bersalin, kita mulai berjalan agak lumayan perjalanan dari situs Penyandaan dan Ruang Bersalin menuju situs berikutnya.
perjalanan, kami, tim, dihibur oleh Pak Timan sambil bercerita tentang apa yang dia ketahui mengenai tempat ini dari orang tuanya, dari orang-orang sekelilingnya yang lebih mengetahui. Semangat terus Pak Timan, sehat terus Pak Timan. Karena dengan berjalan seperti ini pun saya banyak ketinggalan oleh Pak Timan dan saudara Aiping. Aduh, nafas dan dengkul saya mungkin sudah kurang mendukung. Teman-teman bisa perhatikan sepanjang perjalanan kita menuju situs berikutnya, banyak pohon-pohon besar yang pohon-pohon kuno, merupakan pohon kuno. Di sini pun rotan tumbuh subur. Itu kenapa kita tidak bisa melakukan perjalanan ke Lewi Sipatahunan. Lewi Sipatahunan itu adalah tempat di mana dibuangnya Ciung Wanara. Karena medannya agak sedikit susah, banyak pohon rotan yang berduri, pohon rotan-rotan besar yang penuh dengan duri, dan durinya itu hampir seperti kail pancing. Jadi kalau misalnya udah mengenai kita itu agak sedikit susah dicabutnya. Akhirnya kita memutuskan untuk tidak masuk ke situs Lewi Sipatahunan karena hampir sama dengan situs yang akan kami datangi terakhir, yaitu Patimuan. Sepanjang perjalanan sungguh menarik cerita dari Pak Timan tentang tumbuhan-tumbuhan yang ada, tentang monyet-monyet yang ada di dalam lokasi ini, tentang tanaman-tanaman lain. Sehat terus Pak Timan, karena ternyata saya banyak tertinggal dalam berjalan oleh Pak Timan dan saudara Aiping. Akhirnya sampai juga di situs berikutnya, yaitu situs Pamangkonan. Mereka agak sabar menungguin saya berjalan karena saya sambil menikmati tumbuhan yang ada, saya sambil melihat tumbuhan-tumbuhan yang ada, saya sambil mencari seperti apakah elektromagnetik di tempat situs-situs seperti ini. Anomalinya juga ternyata agak sedikit berbeda dengan yang ada di Cikabuyutan. Akhirnya kami sampai di situs berikutnya, yaitu situs Pamangkonan. Ini yang disebut lokasi Pamangkonan. Jadi ini dulu bekas penyimpanan bahan-bahan pokok atau perbekalan. Jadi ini dulu bekas lumbung. Lumbung Ya, apa? lumbung ya mungkin bekas penyimpanan apalah, kayak mungkin kalau lumbung itu kayak padi segala macam. Tapi kan ini zaman masa kerajaan, jadi nggak tahu itu nyimpan apa gitu kan. Ada yang unik juga di situs Pamangkonan ini. Para pengunjung akan mencoba mengangkat batu adesif yang posisinya di tengah lokasi sebanyak 3 kali. Seandainya mereka bisa mengangkat sebanyak 3 kali, konon katanya permintaannya atau tujuannya akan tercapai secara mudah. Tapi seandainya diangkat batu itu terasa berat, itu akan berat untuk dijalanin, walau bisawab. Akhirnya kita sampai di situs berikutnya, yaitu Makam Adipati Panaikan, Bupati pertama Ciamis,
Adipati Panaikan diangkat menjadi Wedana Mataram di Tatar Pasundan oleh Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Nah, ini baru ketemu kuburan, ini udah termasuk Galuh Islam. Ini dulu bekas Bupati Ciamis pertama abad 16-17. Jadi di lokasi makam Adipati Panaikan ini tidak terdapat tanda-tanda adanya peninggalan arkeologis, tetapi merupakan batu yang berbentuk lingkaran bersusun 3. Siapa itu Adipati Panaikan? Adipati Panaikan adalah putra kedua dari Cipta Permana atau Prabu di Galuh. Raja Galuh Negara Tengah, ia wafat karena dibunuh oleh adik iparnya sendiri yang bernama Adipati Kertabumi atau Singa Perbangsa I karena perselisihan paham dalam rangka penyerbuan Belanda ke Batavia, di mana Panaikan condong ke pendapat Adipati Ukur, sedangkan Singa Perbangsa condong ke pendapat Rangga Gempol. Setelah dibunuh, jasadnya dihanyutkan di Cimuntur dan diangkat lagi di pertemuan Sungai Cimuntur dan Sungai Citanduy, lalu dikuburkan di Karangkamulian. Akhirnya kita sampai di situs terakhir, yaitu Patimuan. Di bagian belakang situs ini kita bisa melihat pertemuan 2 sungai besar, yaitu Sungai Cimuntur dan Sungai Citanduy. Menurut Patiman, daerah Karangkemulian ini juga terdapat sebuah highway Pajajaran atau disebut juga jalan raya yang menghubungkan Pajajaran dengan daerah-daerah sekitarnya. Jalan raya ini dimulai dari pusat kerajaan Pajajaran, kemudian ke Cilengsi, Cibarusa, Warung Gede, Tanjung Pura, Karawang, Cikawao, Purwakarta, Sagala Herang, Sumedang Larang, Tomo, Sindang Kasih, Raja Galuh, Talaga, Kawali, dan berakhir di Karangkamulian. Sekarang sisa dari jalan raya ini tidak dapat dilihat karena sudah berubah menjadi pemukiman penduduk. Oke teman-teman, itulah sekilas tentang situs Karangkamulian. Semoga bermanfaat. Di akhir kita akan bisa lihat benda-benda peninggalan yang ada di Museum Karangkamulian. Oke, semoga kalian bisa mampir di situs ini untuk bisa lebih rileks, refleks, nikmati alam, menyegarkan pikiran, refresh lagi otak. Makasih teman-teman udah ikutin perjalanan kami, dan ikuti perjalanan kami selanjutnya, di mana kita akan menuju ke Batu Patapaan, Cikajang, tepatnya daerah Cipang Ramatan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. sungai itu jadi antara 2 sungai, Sungai Citanduy sama Cimuntur. Jadi yang sebelah sini Citanduy, yang sebelah sana Cimuntur.
Jadi kalau ke arah sananya, ke arah Banjar sampai Cilacap udah Citanduy. Gitu. Jadi cuma di sini pertemuannya di sini. Makanya disebut Patimuan. Patimuan itu. Karena kenapa? Ya karena kenapa? Jadi mungkin kalau zaman-zaman kerajaan dulu, kalau mau bikin kerajaan dulu pasti dekat sungai. Kenapa? Karena pertama untuk benteng pertahanan, untuk alat transport, untuk kehidupan masyarakatnya. Kan dilingkar oleh sungai, Kacisuruh kan dilingkar oleh sungai, ini juga dilingkar oleh sungai.